Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Sebelumnya kalian mungkin pernah lihat tampilan ini, ya. Ini adalah tampilan server saya. Cuman ada beberapa hal, akhirnya saya melakukan formatting. Salah satunya adalah saya mengubah ke sistemnya. Jadi yang terbaru adalah di sini saya akan menggunakan mode RAID 1 untuk OS Proxmox ini. Jadi sedikit ada backup lah untuk di sistem saya. Nah, jika kalian lihat di sini ada dua yang identik. Nah, di sini adalah hard disk yang saya instali Proxmox, dan kemudian di sini kalian lihat ada ZFS. Ya, ini adalah Proxmox. Kalau kalian lihat di sini pakai dua hard disk. Di sini saya gunakan RAID 1, yaitu mirroring. Jadi kemungkinan ya apa ya, ada backupnya lah untuk sistem. Hal ini saya lakukan karena kapan hari itu terjadi jeglek. Jadi sistem saya ada yang masalah dulu. Waktu itu di laptop sih. Nah, untuk laptop kan agak susah, sedangkan ini kan di server. Dan alasan lainnya di sini juga saya akan menambahkan hard disk baru, yaitu 4 kali 4 terabyte yang akan saya konfigurasikan menjadi RAID 5. Jadi ya ibaratnya kita bikin sistem baru ini. Oke, mohon maaf juga sebelumnya karena saya lupa untuk memvideokan bagaimana saya cara menginstalnya Proxmox. Tapi ingat saya juga sudah ada di video saya sebelumnya sih, kalau nggak salah sih. Jadi intinya sama aja, cuman kita gantinya pas di hard disk, dimana kita akan mengakses ZFS dengan RAID 1 untuk instalasinya. Selebihnya yang lainnya sama dan mudah dan cepat. Oke, ini adalah fresh instalasi. Maksudnya fresh setelah instalasi. Di sini nambah up 2 jam karena saya melakukan sedikit pekerjaan. Jadi sebenarnya sih saya ingin langsung langsung mengkonfigurasi, cuman berhubung ada kerjaan juga, jadi agak tertunda. Tampilannya sih hampir sama, cuman di sini ada dua storage. Yang pertama adalah lokal dan kemudian lokal ZFS. Oke, mungkin di video saya sebelumnya tentang storage saat instalasi ada saya jelaskan di mana di sini ada sistem, kemudian di sini ada yang data. Cuman untuk kasusnya di Proxmox ini mungkin apa ya? Jujur juga nggak bagus sih juga, apa ya? Bukan juga saya bisa bilang benar, tapi eh, agak gimana gitu ya. Coba kita lihat. Maksud saya di sini. Oke, di sini summary memang dia ada usage-nya di sini sekitar 4 tera benar. Sorry, 4 tera, sorry. Sekarang 400 giga benar karena memang saya pakai 500 giga. Dan di sini juga ada 400 giga. Nah, di sini yang saya bingungkan adalah karena dia sama, cuman apa ya? Naiknya beda. Di sini di mana dia hanya nyimpan apa namanya? Kalau kita lihat di sini ada disk image sama kontainer. Sedangkan di sini dia ada VS ISO image sama kontainer dan template. Jadi dia dipisah. Nah, maksud saya di sini saya jadikan satu aja nggak masalah karena memang sudah ada mirroring di mana ada dua hard drive jadi satu. Oke, mari kita pisah di kedua ini. Yang pertama-tama kita akan hapus dulu yang ini ZFS ini. Oke, kita akan masuk data center dan kita masuk storage. Nah, ini dia ZFS. Di sini kalian remove nggak apa-apa. Ini kita remove aja dulu. Kita yes. Oke, di sini hanya tinggal satu. Kita tunggu. Nah, dia hilang. Oke, kita lanjut aja. Di sini kemudian kita permission kita tambahkan aja. Oke, setelah saya cek di beberapa Google, coba aja kita add. Sorry.
sorry kok di sini, sorry. Di storage, kemudian ini kita edit, kemudian kontennya kita tambahin. This image, container, spinet. Oke, kita pakai semua. Kita oke. Ya, sekarang lokal ini sudah bisa nampung semua. Jadi kita bisa pakai satu storage aja. Iya, jadi yang sebelumnya itu mungkin ada di video saya sebelumnya kalau nggak saya ingat, dia ada dibagi dua itu data dan juga root. Tapi kalau di kasus saya ini sepertinya dia sudah jadi satu hanya dipisah. Menarik sih. Maaf, ini pertama kali saya pakai dual ini karena memang saran-saran teman juga waktu terjadi kasus di sistem storage saya yang sebelumnya. Dia menyarankan untuk melakukan dua drive ini di RAID jadi biar aman. Oke, setelah kasus ini sorry. Setelah ini selesai, storage-nya sudah kita jadiin satu. Sekarang kita masukkan ISO. Sebelumnya yang terpenting dan mungkin dari setiap kali instalasi aplikasi atau sistem operasi adalah update. Benar. Sebelumnya kita cek di repository. Sebelumnya kita cek dulu di repository, kemudian kita add yang non aja. Karena saya nggak ada license-nya, kita cari yang non subscription. Kemudian kita add. Nah, ini dia. Tenang aja, ini semacam kayak beta test, cuman nggak sebeta yang sebentar kita cek. Di sini ada enterprise, subscription dan tes. Nah, ini benar-benar tes. Kalau subscription ini mungkin masuk ke RC lah, rilis kandidat. Jadi masih sementara ini saya coba itu masih aman, jadi nggak usah khawatir. Kita reload dulu, oke. Kita masuk update dan kita refresh. Kita oke. Kita tunggu seperti biasa. Oke, kita ada sedikit error. Tapi nggak apa-apa. Kita masuk dulu ke sini. Terus kita masukkan ke time. Saya juga lupa di sini. Dan pastikan jamnya benar. Asia Jakarta benar. Dan sudah mengikuti 11.22. Oke, benar. Sudah mengikuti. Jadi nggak masalah, kita balik lagi. Yang enterprise juga enable. Oke, benar. Oke, artinya nggak masalah kita karena enterprise-nya kita nggak punya license, jadi kita nggak bisa pakai enterprise. Saya kelupaan, mohon maaf. Jadi kita disable aja nggak apa-apa. Oke, setelah disable kita pakai yang ini, non subscription ini. Kemudian kita update, kita refresh lagi, kita oke. Sebenarnya ada dua error biasanya. Yang pertama gara-gara tanggal biasanya itu. Kemudian yang kedua adalah license-nya enterprise dan kita harus bayar. Di sini saya pakai yang versi free, jadi kita pakai yang non subscribe. Jadi insya Allah nggak perlu bayar lah dan memangnya untuk personal test, jadi kita mungkin masih aman. Kita kalau lihat di sini ada ini Proxmox ini, ini dia. Kita lihat apa ada tanda RC atau gimana. Oke, kalau nggak ada tanda RC, kita bisa lanjut. Berarti ini ada sistem yang baru dan kita bisa langsung pakai. Kita ya saja. Dan kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita bisa keluar. Kebiasaan. Kalian bisa refresh untuk memastikan semua updatean terinstall. Atau mungkin ada updatean, biasanya ada updatean tambahan biasanya untuk kernel atau enggak. Kemudian setelah update selesai, karena dia ada update di kernel, saya sarankan untuk reboot atau restart CPU atau server kalian. Oke, kita reboot dulu. Kita restart. Ini dia server yang sudah terrestart atau kita reboot lagi setelah update. Dan kita lihat sudah normal semua kembali.
Kalian bisa cek juga di apa syslog dan sepertinya nggak ada masalah. Oke, berarti update sudah aman. Dan berikutnya mungkin ada sedikit tambahan aja karena ini termasuk apa ya, non subscription, ini bisa dibilang beta testing juga. Mungkin kalian akan mendapatkan beberapa list update yang baru, tapi ya karena ada beberapa, mungkin ada yang masih RC, ada yang masih beta. Nah, kalau kalian agak nggak senang kayak misalnya lihat list yang belum selesai di-update, saya sarankan untuk disable aja nggak apa-apa. Yang penting yang penting adalah yang ini, security dan lainnya. Nanti kalau kalian ada waktu atau server kalian mungkin longgar, kalian bisa cek lagi. Kalian bisa enable dan cek lagi apakah update-nya ada yang RC atau enggak. Kayak tadi kan nggak ada RC, jadi benar-benar masih fresh. Masih fresh baru lah ibaratnya. Oke, nah setelah update selesai, terus kita juga cek sudah sistem juga sudah jalan. Berikutnya kita akan menginstal NAS dengan menggunakan Open Media Vault. Hampir sama, cuman saya juga lupa apakah saya sudah bikin video pastro HDD atau belum. Tapi kita lakukan aja di sini. Oke. Sebelumnya kita bikin dulu VM. Sorry. Sebelumnya kita upload dulu lah ISO-nya. Kita upload dulu file ISO-nya. Di sini ada Open Media Vault ini. Oke, kita open. Hashtagnya terserah, tapi insya Allah aman lah punya saya. Jadi kita upload aja. Jika kalian nggak yakin, kalian bisa set hashtagnya apa, terus kalian cek juga di sininya SH-nya benar atau enggak. Atau kalau kalian cek di sini, kita coba yang ini alt sih. Nah, ini dia yang fresh baru, yang versi 6. Oke, kita masuk ke download. Ini dia. Terus kalian masuk properti. Nah, untuk KDE dia ada namanya checksum. Kalian bisa paste di sini. Nah, dia akan otomatis calculate berdasarkan inputan kita. Nah, di sini ada. Kalau hijau kayak gini berarti ISO kalian insya Allah aman, nggak ada yang korup, jadi kalian bisa pakai. Oke, mungkin itu aja tambahan dari saya. Kita lanjut lagi ke sini, ke server kita. Oke, tas oke, berarti sudah selesai. Kita tutup. Oke, ISO sudah terinstall. Sekarang kita bikin dulu VM. Oke, kita create VM dulu. Oke, di sini saya akan kalian masukkan dulu namanya. Saya akan menamainya dia dengan NAS. Saya sarankan untuk menggunakan huruf kecil aja. Huruf besar kayaknya bisa, cuman saya lupa. Ingat saya nggak bisa sih. Untuk ini kalian centang nanti aja, akhir-akhir. Nggak apa-apa, atau kalian mau centang sekarang juga nggak masalah. Cuman enaknya kita konfigurasi dulu baru kita aktifkan. Maksudnya di sini adalah VM ini akan otomatis running saat Proxmox ini atau server kita ini di start. Jadi pas kondisi mati terus di start dia langsung otomatis. Oke, untuk OS kita masukkan yang tadi yang ISO. Oke, kita next atau kita pilih yang atas yang sama aja. Oke, di sini sistem kita pakai default aja. Oh ya, untuk saran saya adalah SIC controllernya kalian set yang vert SIC. Karena beberapa kali saya pilih yang lain sih enak, maksudnya ini yang menurut saya paling stabil. Sampai sekarang ya saya masih pakai yang ini. Oke, untuk BIOS terserah kita pakai yang bawaan aja. Sebenarnya kalian juga bisa pilih yang mode WiFi, cuman saya jarang pakai fiturnya. Untuk di NAS, jadi saya pakai yang biasa default. Kemudian untuk disk, kali ini kita akan coba set ke 128.
Kenapa? Maaf. Karena di sini nanti dia apa ya? Untuk kontainer atau Dockernya, rencana saya akan install langsung di sistemnya. Sedangkan untuk datanya baru di uh, hard disk NAS-nya atau hard disk storage-nya. Oke, pastikan ini VertIO, SiC, busnya terserah kalian pakai SiC. Saran saya tetap pakai yang ini, SCSI. Kemudian storage lokal di default, format juga default aja. Sini kalian juga bisa pilih yang RAW, Q sama VM, VMDK untuk VMware, tapi kita pakai yang default aja, Q image format. Oke. Kita next untuk CPU, karena saya udah punya 12 core, jadi saya pakai mungkin 8 lah, biar enak. Oke, kita pakai 8 core. Dan untuk memori, sebentar saya hitung dulu, saya juga lupa. 8 kali 1, 2, 4. Oke, untuk sementara saya pakai 8 GB dulu untuk memori. Karena untuk lokal, maksudnya untuk sementara ini saya cek sih masih aman untuk 8 GB. Karena belum ada apa ya, mungkin kalau user kalian banyak, mungkin sekitar 20-30 orang. Terakhir di kantor juga masih 8, masih aman. Tapi mungkin nggak terlalu intens atau nggak terlalu sering akses NAS-nya. Jadi agak-agak kuat lah 8 GB. Tapi kalau kalian sering atau dia langsung edit di NAS-nya, saranku besarin, mungkin sekitar 16 atau 32 lah. Kalau memang filenya yang dikerjakan itu besar-besar. Karena memang kalau kalian kurang, dia akan lemot, pasti. Untuk networking, standar kita masukkan, terus modelnya VertIO. Ini pasti aman, insya Allah. Dan kita next, dan kita konfirmasi. Kita finish aja dulu, sampai dia create. Ini dia VM-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, create statusnya juga sudah oke. Kita buka dan kita cek di hardware. Oke, sudah ada semua, sudah ready. Nah, ini dia. Salah satu juga alasan gue adalah aku ganti harddisknya juga karena ada sebagian yang masalah. Jadi kalau kalian lihat di sini, harddisk ada 4 sekarang, yaitu SDC, SDD, SDE, dan SDF. Ini urutan abjad sih hasilnya. Jadi saya konfigurasi NAS kali ini adalah 4x4 4x4 tera, dan saya akan menggunakan RAID 5. Tapi yang unik di sini saya akan langsung pass through. Jadi di sini nanti akan statusnya tetap no. Jadi nggak akan berubah seperti yang lainnya. Dia akan statusnya tetap no. Tapi masih sudah bisa dipakai untuk NAS. Oke, kita langsung masuk untuk konfigurasi. Jadi kita akan langsung masukkan 4 harddisk ini ke dalam VM NAS kita. Oke, langkah pertama, karena saya senang terminal ini, jadi saya gunakan terminal dengan perintah SSH. Ya. Pertama, kita cek dulu ID-nya dari ke-4 harddisk ini. Caranya adalah kita ketik ln min kita /dev /disk /by /id. Kita enter. Sorry, kok LN, sorry. Benar-benar, sorry, saya kesalahan. Ini LS, sorry. LN itu link, LS itu adalah list, jadi kita buka listnya, bukan untuk linknya. Oke, kita besarkan sebentar. Oke.
Listnya di sini yang kita ambil adalah yang ATA, depannya ada ATA-nya ini. Untuk ini kita nggak pakai WWN ini, kita pakai yang ATA di atas. Di sini ada ST, ya ini dia yang kita harus pakai. Kalian bisa ngelis dulu, atau enggak kalian bisa langsung. Di sini saya kenapa buka dua? Karena saya ingin apa namanya bolak-balik nggak bolak-balik gitu loh. Jadi bisa copy paste. Oke, kita split aja, split. Oke, saya akan buka dua bottom. Oke, di sini kita ambil yang ini. Oke, sekarang kita sudah punya dua terminal. Sama-sama login ke sini sih, cuman memang biar enak aja. Oke, sekarang kita akan masukkan ke dalam NAS kita. Kita buka sambil kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kita masuk ke hardware. Oke, sudah. Sekarang mari kita ambil perintahnya. Saya buka catatan dulu karena saya sedikit lupa. Pastru. Dia menggunakan sebentar. Ini dia. Update-nya ini di sini kita pakai set bla 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 something like this. Oke, kita kembali lagi ke sini dan kita kembali lagi ke ini. Ingat saya nggak tahu dia pakai benar atau bisa pakai QM langsung. Kita coba aja. Karena versi sebelumnya agak susah kita pakai QM. Set. Nah, ini set kita akan menggunakan yang nomor. Ingat yang nomor. Yang nomor ini adalah ID, jadi kita pakai ID dari VM kita. Kita ID ini 100. Kemudian kita buka lagi. SCSI ini adalah controllernya yang kita pakai. Oke, saya akan pakai controllernya SCSI. Saya sebenarnya ada vert.io, cuman terakhir itu dia belum update. Jadi saya takutnya ada nggak tahu up to date. Jadi untuk harddisk yang baru mungkin takut saya agak masalah. Dan jika kalian lihat ya ada vert.io 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu hasilnya dari ini. Nah, kalau kalian di sini kan ada harddisk SCSI 0. Oke, sekarang SCSI-nya kita set 2. Jadi nanti seharusnya ada harddisk lagi yaitu SCSI 2. Oke, kita langsung tadi kembaliin lagi ke /dev /disk /by id, kemudian lagi. Kita copy yang dari atas saja, kita urut aja dari atas, kita copy, kita paste di sini, kita enter. Seharusnya dia akan muncul. Ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, SCSI 2 ini adalah urutannya. Jadi kalian kalau menambahkan ini ada 4 kan, jadi nanti ada 2, 3, 4, 5. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau kalian tetap 2, nanti yang berubah adalah ini. ID-nya dia akan ganti ke ID yang kalian baru masukkan. Jadi yang lama akan ketumpuk. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita add ke 4 harddisk kita. Sebentar. Barusan saya sebutkan tadi. Oke, kita W69 kita update lagi dulu. Oke, sudah update W639. Oke. Nah, yang baru N. Nah, ini yang sebenarnya saya bilang tadi. Ini ganti ke 3. Oke, dia muncul. Oke, berikutnya. Semua harddisk 4 harddisk sudah kita masukkan. Sekarang VM kita bisa kita nyalakan. Ini kita bisa tutup, terserah. Bisa kita lanjut gitu. Oke. Oke, sekarang VM kita nyalakan. SCSI 2, 3, 4 kita cek lagi dulu sebentar. Oh ya, hampir kelupaan. Di sini kalian buka dulu, terus ini backupnya kalian disable dulu. Oke. Karena backup ini takutnya nanti pas kalian backup semua size-nya itu gede ya. Jadi 4 kali 4 16 tera.
bisa-bisa apa, pas kalian backup kalian butuh space yang lebih besar lagi. Jadi ini kita nggak backup dulu karena memang tujuannya nanti untuk bisa diedit. Diedit, sorry. Bisa diganti atau dipindahkan ke komputer lain. Jadi kita disable semua backupnya. Gitu, oke. Oke, kita cek lagi. Keysnya default aja, no keys, nggak masalah. Setahu saya nggak masalah. Default IO-nya, default IO ring, benar, oke, nggak masalah. Oke, 4 hari sudah kita add. Sekarang mari kita coba untuk running VM. Kita masuk konsol. Oke, kita start, nggak masalah. Oke, masuk boot. Kita install OpenMedia Vault. Bahasa saya pakai bahasa Inggris karena Indonesia katanya nggak ada sih. Jadi kita pakai bahasa Inggris. Nanti baru negara kita bisa pakai Indonesia. Masuk ke Asia, Indonesia. Untuk bis lokalnya kita set United States aja, default. Key mapnya juga default. Kita lanjut. Oke, kita tunggu dulu dia akan bekerja. Sebenarnya jujur kalau kalian pengen speed dan kalian ibaratnya nggak bakal ngutang-ngatik sistem kalian bisa pakai yang namanya Vert.io. Tapi berhubung saya makainya nanti ada sedikit kontainer dan lain sebagainya, dan juga mungkin saya akan cabut pasang, jadi saya terpaksa pakai nggak terpaksa, saya memutuskan untuk pakai yang SJSI tadi. Oke, hostname-nya kalian bisa isi sembarang. Di sini saya pakai yang punya saya aja. Ya, oke, kita continue. Domainnya kalian boleh set lokal nggak apa. Kalau kalian nggak punya domain sistem, jadi kalian bisa pakai lokal. Tapi karena saya ada sistem, saya masukkan ke domain saya biar dia langsung terdeteksi. Hasilnya sih hanya untuk mendeteksi, jadi nggak masalah. Jadi kan sembarang kalian isi lokal boleh. Terus kalian punya domain, kalian pakai domain kalian, nggak apa-apa. Oke, kita continue. Root password seperti biasa. Sekali lagi. Oke, untuk waktu masukkan aja sembarang. Soalnya nanti pasti akan diminta lagi. Ini untuk biasanya untuk update. Oke, continue. Dia akan detect hard disk. Ini dia, hard disk kita sudah terdeteksi. Saran saya kita pakai yang ini. Ini karena memang untuk OS dan juga untuk sistemnya sendiri. Sedangkan 4 hard disk yang lain adalah buat data. Jadi kita pakai yang paling atas. Kita pakai yang 137. Nggak tahu kenapa ditulis 137 padahal 128. Nggak apa-apa lah. Kita enter. Oke, sekarang kita proses instalasi. Hampir kelupaan. Kalau kalian menggunakan internet atau kalian terhubung dengan internet, dia akan otomatis melakukan update. Paling untuk core system aja. Jadi untuk sistemnya yang sistemnya dia sendiri kalian juga akan update setelah instalasi. Jadi terserah. Kalau saran saya sih online aja, online aja, karena kita harus update driver. Karena itu penting. Apalagi kalau komputer kalian itu yang baru. Jadi seri-seri baru harus update driver lah biar lebih optimal gitu untuk device-nya. Oke, ini dia mirroring. Kita pilih Indonesia saja. Dan yang terakhir saya pakai itu adalah di Kartolo ini, paling cepat. Kita pakai aja proxy, saya nggak pakai. Enter. Nah ini dia yang saya maksud. Dia akan nyoba melakukan updating.
atau mungkin lebih tepatnya sih dia cuma ngecek gitu apa namanya repo mirroring. Tapi kita cek aja. Saya juga lupa ingat. Instalasi setelah selesai, kalian bisa langsung continue. Nah, dia akan lakukan restart dan akan mencoba masuk. Seharusnya dia nyoba masuk ke ke hardware, ke hard disk. Tapi kita lihat opsinya. Kalian bisa cek di sini. Ya benar, SCAC 0. Kalau kalian lihat di hardware itu IDE adalah ini disknya. SCAC 0 ini adalah hard disknya. Ya, mari kita lihat. Oke, benar. Ya, ini dia adalah booting masuk. Sekarang kita akan melihat IP-nya. Walaupun IP-nya agak aneh, kalian bisa cek juga di router kalian atau jaringan kalian. Oh sorry, ternyata dia tadi belum update. Ini yang baru, karena dia masih DHCP, dia mungkin masih cari IP. Nah, sekarang IP-nya sudah sama, yaitu 55, 35, dan 142. Sama, kita tutup aja, nggak masalah. Ini juga akan saya tutup, open media saya tutup. Ini saya tadi download. Oke, sekarang kita buka langsung, paste go. Oke, defaultnya adalah admin. Kemudian adalah passwordnya adalah ini default. Dari kalian pertama kali install pasti pakai user ini. Atau di video saya yang sudah sebelumnya yang lama itu sama lah. Sampai sekarang juga sama. Open media default. Oke, kita enter. Ini dia tampilan awal. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke sistem. Dan kita ganti dulu passwordnya. Penting. Oh sorry. Sekarang untuk versi 4 dia pakai yang 5 ada di sistem. Sedangkan untuk yang baru yang 6 itu kalian masuk di sini ada logo Kriki, ada yang change password ini. Sekarang kalian masukkan password kalian yang baru. Kemudian kalian save. Oke, sudah tersimpan. Kita tunggu. Oh iya sih lupa. Kalau untuk password dia nggak akan minta apply di atas biasanya. Oke, kemudian untuk workspace kita set karena auto log off-nya 5 menit itu kurang menurut saya. Jadi kita ambil yang 1 jam. Insya Allah cukup. Kita save. Nah ini dia. Kita apply atau apply. Kita confirm. Yes. Oke, sistem sudah. Yang ini yang saya bilang, kalian harus masuk dulu ke sini, date. Nah, kan seperti yang saya dia nggak tahu nih, mungkin kesalahan developing atau gimana. Time yang kita pilih saat instalasi tadi nggak masuk di sini. Jadi kalian perlu nambahkan sendiri. Jadi kita cari aja Indonesia. Biasanya Asia Jakarta, defaultnya sih gitu. Asia Jakarta, ini dia. Oke. Kita save. Kita tunggu apply lagi. Ya, kita tunggu lagi apply. Yes. Oke, mungkin kalian berpikir kok nggak langsung update, kok harus nyeting-nyeting kayak gini dulu. Oke, yang terpenting itu aslinya yang ini, yang tanggal jam dan tanggal. Karena di update nanti dia akan ngecek di tanggal lokal dan tanggal sistemnya yang diupdate. Biasanya kalau lokalnya ngaco, apalagi kita kan tadi milih reponya itu yang di Indonesia, dan dia pakai jamnya mungkin yang -7 atau +1 itu sudah beda itu waktunya. Itu yang bikin error biasanya. Oke, setelah semua selesai kita langsung masuk ke update management. Kemudian kita masuk setting dulu. Ini nggak perlu maintenance community. Kita ambil yang fix saja. Dan sekarang kita lihat update-nya atau yang perlu diupdate. Oke, kita update dulu yang ini. Kita install update. Konfirmasi, yes. Oke. Alhamdulillah kita sudah update dan tanpa masalah. Kita close. Dia
Sebentar, kita tunggu dulu yang ada di atas. Ada apply apakah muncul? Kita klik. Dan reboot require masih centang. Berarti kita harus reboot atau restart. Kita reboot aja. Ayo kita reboot. Oke, kita yes. Oke, saya berkelupaan. Ya, kalian dalam waktu hampir 15 menit dia nggak reset kayak gini dan dia ketip-ketip yang di kiri atas ini, langsung kalian stop dan restart ulang. Karena itu berarti dia sudah hang. Dan ini terjadi di versi 6.0 berapa ini aku lupa. Sering kok. Oke, sepertinya juga saya melakukan satu kelupaan, yaitu IP. Di sini karena IP-nya masih dinamik atau DHCP, jadi kadang dia bisa berubah-ubah. Jadi kita ganti aja dulu. Kita pakai yang tadi admin dan kita passwordnya yang kita sudah ubah. Oke, kita lihat dan dia tetap reboot require, nggak masalah. Nanti aja kita reboot. Masih belum update ternyata. Oke, kita ganti dulu IP-nya dan masalah terulang kembali. Ini adalah versi 6. Saya lupa versi berapa, kita cek lagi. Versi 6.0.45 ini sering. Jika kalian belum selesai proses dan kalian kayak tadi saya langsung loncat-loncat kayak gini, dia akan kayak software error gitu. Tapi aslinya nggak error sih, cuma tampilannya aja error. Oke, kita masuk dulu ke network. Oke, dan masih error lagi. Kita refresh nggak masalah, nggak apa-apa. Kita masuk ke storage, networking lagi. Kalian bisa refresh di sini. Klik dulu, terus kalian refresh habis itu. Dan kita coba lagi, sekali lagi, terus interface. Dia sukses. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi memang agak masalah. Tapi kita biarkan dulu aja, nggak masalah. DHCP kita ganti dulu, kita set ke static. Oke, terus kita masukkan alamat IP-nya. Kok salah. IP saya yang dulu itu kayak saya pakai yang lama aja. 1000. Saya pakai punya Google aja. Cloudflare ya. 1.1.1.1. Kemudian kalian save. Sampai muncul apply di atas. Kita apply. Yes. Dan dia belum sepertinya. Oke, sudah mulai. Kita klik lagi dulu. Dan ini kita bisa tutup. Kita klik lagi sebentar. Oke. Sebentar. Nah, dia akan muncul. Tapi saran saya, kalian refresh dulu. Sip. Di sini karena saya sudah nyimpen, jadi saya bisa langsung klik. Oh ya, ini dia nyimpennya di di case. Jadi kadang dia akan muncul ya, kalau kalian sudah pernah konfigurasi dia akan muncul lagi. Ini karena nyimpennya di case. Jadi di cache-nya browser. Oke, sudah selesai, IP sudah, ini juga sudah. Oke, kita install dulu yang namanya Extra. Ini dia MV Extra. Kita ikuti aja perintahnya di sini. Kita masuk ke SSH. Oke, kita coba. Ini kita exit dulu. Kita exit lagi. Ini juga sama, kita exit lagi. Exit lagi. Oh sorry. Oke, selesai, kita clear dulu. Sekarang kita SSH lagi, tapi kita masuk ke yang satu. Oke, seperti yang saya sarankan, rootnya kalian bisa ganti.
Setelah update tadi sudah selesai semua, kita pakai yang perintahnya ini. Oh iya, untuk versi 6 ini hanya bisa pakai ini perintah dan dia nggak ada apa namanya paketnya. Jadi kalian harus install menggunakan command prompt. Nggak ada yang lain. Sementara ini belum ada yang lain. Dan kalian copy paste dan kalian tinggal enter saja. Oke, setelah muncul perintah Ctrl Shift R, kalian bisa balik ke web, terus kalian refresh. Oke, sekarang kalian masuk ke, nggak usah masuk sih, kalau kalian buka kontainer, nah dia kan ada Docker sudah muncul, jadi kalian tinggal instalasi. Nah di sini akan ada OMV Extra dan plugin lainnya. Kalian bisa masuk dulu ke update. Nah biasanya di sini ada ini. Quest ini penting karena bikin sedikit stabil lah sistem. Jadi kalian install aja. Kita yes. Sebentar ya kecil, tenang. Nah, inline sudah selesai, kita close. Ya, restart sedikit. Kita masuk dashboard. Dan kita sekarang install dulu aja yang VM-nya atau ekstranya karena memang saya nggak akan masukkan set Docker ini ke hard disk storage. Jadi ini hard disk ke sistem aja. Saya akan install di sini. Simple, kalian klik install aja kalau kalian nggak pindahkan ini Docker storage-nya. Kalian install. Kalau kalian mau masukkan ke dalam storage NAS kalian, folder storage NAS kalian, kalian perlu menggantinya ini mengganti alamat ini. Tapi 128 GB dan beberapa kontainer kayaknya cukup lah. Kemarin aja yang sekitar 6 kontainer aja 64 GB masih aman. Jadi 128 masuk kurang. Insya Allah enggak, insya Allah aman. Oke, kita tunggu. Oke, selesai sudah. Kita close. Berikutnya kalian bisa cek. Nah, ini dia harus ada statusnya installed dan running. Kalau belum berstatus ini, kalian coba ulang lagi. Biasanya 2 kali lah. Kalau nggak 3 kali. Kalau tetap gagal berarti ada masalah. Gitu aja. Oke, berikutnya adalah Potainer. Ini adalah UI untuk mengendalikan Docker ini atau maintenance Docker. Sangat berguna, tapi kalau kalian senang yang command prompt, kalian hanya perlu install Docker aja. Tapi saya lebih senang pakai Portainer sih, enak soalnya. Oke, kita install sekarang. Ya, sebentar aja. Kecil kok. Enggak juga. Kalau kalian punya speed internet 10 Mbps lah minimal, insya Allah cepat ini. Tapi kalau kalian agak sedikit di bawah 10 Mbps, biasanya agak lambat atau mungkin juga source-nya yang lambat bisa jadi. Jadi saya lakukan ini video ini di malam hari, jadi insya Allah cepat. Oke, kita close, kita cek lagi Potainer. Oke dia sudah 30 detik up. Ya, untuk bukanya kalian bisa buka ini open web. Dia di blok karena dianggap pop up. Kalian ini bisa show aja, jangan allow. Kalau kalian takut ada masalah di komputer, biasanya ada beberapa malware kan numpang, jadi pakai show aja yang di bawah. So berarti dia buka tapi nggak mengallow, jadi next pasti diblok lagi. Oke, ini pertama kali muncul saat kalian instalasi. Di sini usernya admin sembarang, boleh ganti tapi kita pakai admin aja lah biar gampang. Kemudian password seperti biasa. Nah, di sini sudah minta 12 karakter. Yang terbaru adalah 12 karakter. Jadi kalian perlu mengingat password yang baru. Kita oh ya, sebenarnya kalian bisa cek dulu allow ini adalah memberikan informasi biasanya ya sebatas performa sih setahu saya. Tapi kalau kalian nggak pingin mengirimkan informasi apapun, kalian hapus centangannya ini. Oke, kita create user. Oh iya, kelupaan.
Kalau kalian punya file backup-nya, kalian bisa restore, tapi saya kelupaan. Bukan kelupaan sih, ya kehapus, jadi udah gak ada, jadi kita create aja. Kita bikin baru, bener-bener baru. Oh ya, ini karena saya menginstal yang lama, jadi pakai password yang lama, kita update aja. Jadi nanti auto update. Langsung kita ke home. Nah ini sudah ada kontainer lokal up. Ada 8 GB dan 8 core sesuai dengan VM kita. Dan masih ada satu kontainer, masih kosong. Kita nanti add kontainer-kontainernya. Mungkin dari Postgre dan database saya pasti akan add Postgre untuk beberapa, kemudian download dan torrent mungkin butuh kayaknya. Oke lah, gampang. Next, saya akan isi ini. Oke, portainer kita bisa tutup. Ini juga sudah selesai. Sekarang kita akan membuat file storage-nya atau storage systemnya. Kita masuk ke storage dulu, kemudian masuk ke disk. Nah, kita lihat dulu hard disknya. Kita punya ada 5 atau mungkin 6. Ini ISO-nya saya lupa unknown, kalau apa. Sebelumnya kita lakukan yang namanya cleaning dulu. Nggak usah yang clean maksudnya dalam, jeru, atau deep. Kita pakai yang quick aja biar cepat. Di sini kita akan sebentar kok berubah. Sebentar, whip bener sih whip. Oke, kita whip aja 4 baris yang akan kita jadikan NAS. Kita wipe atau kita hapus, yes. Nah, pilih yang quick. Kalau yang secure itu lama banget. Jadi kalau sampean atau kalian bisa nikmati kopi atau jalan-jalan kemana dulu lah. Buat bener-bener ngapus semua. Kita hapus lagi yang lainnya. Kita yes. Kemudian kita yang quick. Jadi terserah kalian lah, kalian butuh yang mana. Kita hapus. Tapi kalau saya sih quick aja udah cukup. Karena memang beberapa harddisk masih baru. Kali kalau kalian pakai harddisk lama dan ada filenya mungkin kalian pengen hapus, bisa aja. Kita quick lagi. Oke, dan kita close lagi. Dan yang 1 tera lagi. Kita whip lagi. Yes, terus quick. 14 megabit per detik. Sedikit agak lambat sih tapi nggak masalah. Oke, setelah selesai kita bersihkan, langsung kita masuk ke smart ini. Sembarang kalian mau cek apa-apa, setting kalian enable aja nggak masalah. Nah, kenapa saya nggak disable ini sini, karena saya sudah punya yang ini. Nah, kalau kalian lihat di map yang zero terus disk, nah ini juga sudah ada smartnya. Jadi kayaknya nggak perlu lah kita untuk dual smart. Jadi sudah ada smart di sini. Sebenarnya sudah cukup lah satu smart aja. Jadi di sini saya aktifkan sementara. Oke, kita lanjut dulu. Disk sudah. Sekarang kita akan menggunakan software RAID. Nah, di sini saya akan tambahkan RAID. RAID yang saya pakai adalah RAID 5. Kemudian drive-nya saya akan pilih semua. 1, 2, SDP, SDD, SDC, ketukar sama anunya sistem. Oke, kita save sekarang. Saya benar ya, S1 3 tera semua, benar. Oke, kita save. Dan kemudian kita apply. Yes. Oke, setelah itu selamat menunggu selama kurang lebih 400 menit dengan speed sekitar berapa ini? 160 mega. Lumayan cepat, cuman
Oke, kita tunggu. Mungkin saya akan pause dulu dan kita cek setelah selesai. Oke, sampai ketemu.